itu sepakat di dalam musyawarah madya itu ada kesepakatan yang diputuskan. Betul. Yang bernama Deklarasi Sumedang. Ada beberapa hal penting dan saya perlu sampaikan juga, ada 7 poin. Apa aja tuh Kang Luki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali Iwan Bahari, Porkoas TV, Forum Komunikasi Wartawan Sumedang, tengah berada di Keraton Sumedang Larang, dan alhamdulillah saya hari ini ketemu lagi Raden Luki Johari Somawilaga, Radia Anom Sumedang Larang. Kita akan berbincang acara helatan besar kemarin, yaitu Festival Adat Keraton Nusantara, dan bagaimana dengan Majelis Adat Kerajaan Nusantara juga. Apa kabar Kang Luki, sehat? Alhamdulillah. Siap. Oke, sukses sekali perhelatan kemarin ya. Nuhun. Oke, Kang Luki bisa cerita nih Festival Adat Keraton Nusantara kemarin. Siap. Festival Adat Kerajaan Nusantara merupakan festival yang diselenggarakan oleh Majelis Adat Kerajaan Nusantara. Siap. Atau MAKN. Dan alhamdulillah tahun 2021 ini Keraton Sumedang Larang diberikan sebuah kepercayaan dan amanah yang cukup besar, bahwasanya Keraton Sumedang Larang menjadi tuan rumah di dalam penyelenggaraan Festival Adat Kerajaan Nusantara ini. Tentu seperti sebagaimana kita tahu bersama, FAKN 1 tahun 2021 ini dilaksanakan tidak seperti kondisi yang normal. Karena kita menghadapi masa pandemi dan Sumedang masih di dalam PPKM level 3. Sehingga banyak rangkaian kegiatan FAKN ini yang tidak bisa dilaksanakan. Misalkan rangkaian kegiatan kirab prajurit keraton-keraton. Kedua, ada pameran seni dan pameran koleksi keraton-keraton dan pentas seni keraton-keraton itu juga sama tidak bisa dilaksanakan. Yang bisa dilaksanakan dalam fase pandemi ini adalah pertama Royal Dinner, kedua pembukaan, dan yang ketiga yang tentu ini menjadikan sebuah marwah Festival Adat Kerajaan Nusantara adalah musyawarah madya yang dihadiri oleh Raja Sultan Senusantara. Nah, perlu kami disampaikan juga bahwasanya MAKN ini anggotanya terdiri dari 54 keraton-keraton Nusantara. Dan pada pelaksanaan Festival Adat Kerajaan Nusantara 1 di Sumedang, Keraton Sumedang Larang dihadiri oleh kurang lebih 45 keraton-keraton Nusantara. Sehingga hampir 90% anggota MAKN hadir di Sumedang kemarin. Siap. Ya, untuk kemarin persiapan segala macam walaupun dalam PPKM 3 tetap maksimal sebagai panitia yang ditunjuk langsung di Sumedang sendiri nih Kang Luki nih kan. Insya Allah kita mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Memang panitia itu bisa bergerak secara aktif setelah menunggu pengumuman pemerintah tanggal 20 September tentang pemberitahuan PPKM level. Nah, ternyata PPKM di Sumedang masih level 3. Sehingga skenario-skenario yang kita persiapkan itu dirubah menyesuaikan dengan aturan ketentuan PPKM level 2. Salah satunya kegiatan untuk penyelenggaraan tampilan berkesenian itu dirubah menjadi virtual. Betul. Ya, dan itu tetap dengan marwah yang semaksimal mungkin agar tetap hikmahnya ada ya di Festival Keraton Adat Kerajaan Nusantara ini. Satu sisi saya kemarin juga hadir para permaisuri, kemudian raja segala macam. Apakah kesan-kesan mereka kelihatan puas di Sumedang ini nih? Nah, setelah pelaksanaan FAKN ini selesai, banyak yang memberikan apresiasi ya, dari raja, sultan, permaisuri, bahwasanya kegiatan FAKN di Sumedang ini mereka memandang cukup sukses. Dan marwahnya itu betul-betul
hadir Betul. di dalam pelaksanaannya. Nah, karena bagaimanapun juga kondisi seperti ini karena pandemi dan PPKM 3, kami panitia menyelenggarakan FAKN tersebut secara hybrid virtual. Betul. Siap. Dan untuk masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan ini bisa mengakses melalui YouTube Keraton Sumedang Larang Official. Siap. Jadi bisa mereview ulang ya untuk Bisa acara mereview ulang. Oke, Kang Luki, ada yang menarik dari festival adat Keraton Nusantara ini, ada musyawarah nasional yang akan mencetuskan deklarasi Sumedang nih. Bagaimana dari hasil deklarasi yang dicetuskan oleh para raja di Sumedang ini, Pak? Iya. Nah, di dalam FAKN 1 di Sumedang ini ada rangkaian terakhir, yaitu musyawarah madya yang dihadiri dan diikuti oleh raja-raja Nusantara. Ada 45 kerajaan yang hadir dan itu sepakat di dalam musyawarah madya itu ada kesepakatan yang diputuskan yang bernama deklarasi Sumedang. Ada beberapa hal penting dan saya perlu sampaikan juga ada 7 poin. Apa aja tuh Kang Luki? Yang sudah disepakati. Poin-poin tersebut sesuai dengan termaktub di dalam surat keputusan dari MAKN bahwasanya memutuskan deklarasi Sumedang yang berisi 7 titah raja dan sultan Nusantara. Ada 7 poin. 7 poin ya. Ya. Nanti bisa kita sharing lah. Ada mungkin sedikit 1 poin apa yang bisa disimpelin? Poin 1 apa kira-kira? Poin 2 apa? Siap. Hasil deklarasi menghasilkan 7 poin penting di deklarasi Sumedang ini. Prinsip dasar bahwasanya deklarasi Sumedang ini menyampaikan bahwa Festival Adat Kerajaan Nusantara itu kita sepakat membuat sebuah tajuk materi, yaitu budaya daerah untuk Indonesia. Artinya keraton-keraton sebagai sentrum budaya di daerah masing-masing yang memiliki fungsi sebagai institusi untuk melestarikan, sebagai pusat pengembangan pelestarian budaya, dan keraton juga berfungsi sebagai pengayom masyarakat dan lembaga di daerahnya harus menjalankan fungsinya. Bagaimana dengan kedudukan budaya ini harus dimaknai sebagai sebuah ketahanan budaya. Bahwasanya ada kesadaran kolektif yang dibangun dengan budaya ini bisa mewujudkan kesatuan, persatuan, dan pertahanan stabilitas negara Republik Indonesia. Yang tentu harapan ke depan dengan ketahanan budaya ini bisa menjadikan landasan pijakan spirit budaya dan nilai-nilai luhur adiluhung itu menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang besar, maju, berdaulat, dan bermartabat. Prinsip dasarnya itu. Nanti 7 poin kita sharing ya. Karena panjang. Itulah disimpulkannya. Ya pasti tetap tujuannya untuk mempertahankan NKRI juga lah. Nah, dari hasil maklumat ini nanti kan dibawa ke Jakarta. Nah, rencana di Jakarta itu akan digodok lagi atau gimana nih? Nah, 7 poin ini, maklumat ini yang keluar titah dari raja dan sultan, tentu ini harus menjadikan sebuah kekuatan. Ada dasar-dasar untuk dibawa ke pusat. Untuk itu kami sepakat, MAKN sepakat, ini akan dibawa oleh Dewan Perwakilan Daerah. Karena DPD itu memiliki sebuah power sebagai badan tinggi negara yang memiliki posisi tawar yang cukup kuat kepada negara. Sehingga mudah-mudahan aspirasi dari Raja Sultan ini bisa terwujud. Bagaimana hak-hak dari budaya, hak-hak dari keraton-keraton itu bisa didengar oleh kebijakan publik dari pusat.
Oke, Kang Luki, helatan Festival Adat Kerajaan Nusantara kemarin sudah beres, kemudian sudah menghasilkan deklarasi Sumedang. Apa harapan selanjutnya, kemudian apa yang akan diinformasikan buat masyarakat Sumedang khususnya dan umumnya Indonesia? Silakan Kang Luki. Ya, harapan kami tentunya apa yang sudah diputuskan di dalam deklarasi Sumedang itu, tentu harapan kami harus tetap dikawal. Bagaimana deklarasi Sumedang ini bisa betul-betul terwujud. Tentunya deklarasi Sumedang yang terdiri dari 7 poin tersebut hadir untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Bagaimana hak-hak pewarisan budaya leluhur itu betul-betul bisa mewarnai di dalam sebuah berkehidupan bernegara dan berbangsa. Yang tentu kami sepakat bahwa keraton-keraton itu terbingkai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Justru kita harus melihat kedudukan keraton-keraton itu sebagai benteng penguatan terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berbasis nilai-nilai budaya. Baik, terima kasih Kang Luki. Sukses yang pasti kita nantikan dari hasil Muktamar Sumedang pertama ini di DPD Pusat ya, mudah-mudahan siap. Terima kasih, dan demikian Porkoas TV Forum Komunikasi Wartawan Sumedang. Kita bincang-bincang kembali dengan Raden Luki Zohari Somawilaga, Radia Anom Sumedang Larang. Kerabat yang bertugas, saya Iwan Bahari, kemudian ada Anggi Putra dan Devi Supriyadi undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.